Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai pendidik di SMAN Patanggerangan, yaitu melaksanakan geliat PMM, gerakan literasi Jumat platform Merdeka Mengajar SMA 4 Patanggerangan. Ini yang sudah ke-6 kali ya kita bertemu. Dari berbagai episode berikutnya saya harap juga nanti begitu Bapak yang saya hormati, materi hari ini ya di PM itu kan ada berapa modul ya Bapak? Ada berapa modul? 5 modul. Yang 4 berarti baru 4 melaksanakannya ya. Nanti satu lagi kita ditambah. Silakan yang belum aksi nyatanya juga nanti dicicil aksi nyatanya ya. Tidak harus ini satu modul aksi nyata, satu modul aksi nyata. Salah satunya nanti kita akan berbicara budaya positif, gitu ya. Di budaya positif ini, sekolah sebagai institusi moral. Kita harus paham bahwa sekolah itu sebagai institusi moral. Jadi sekolah diharapkan menjadi kawah candra di muka bagi anak-anak untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak baik, gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan visi kita, yaitu visi bahagia ya, yang bah itu adalah berakhlak mulia, gitu ya. Nah, bagaimana ini menciptakan budaya positif? Tentu saja ini panduannya, ya. Ini ada panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini harus kita biasakan, ya. Apa yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Ini diantaranya adalah yang pertama menyiapkan komunitas di sekolah. Jadi ketika kita akan membangun suatu budaya positif di dalam sekolah, tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Harus punya komunitas sekolah, baik komunitas kelas, komunitas guru, gitu ya, komunitas tenaga pendidikan dan selainnya. Yang kedua itu menciptakan visi sekolah. Sekolah harus punya impian. Budaya positif apa yang mau dikembangkan? Ya, ini harus lahir, harus ada di hati kita sebagai guru. Ya, kita harus punya mimpi-mimpi yang baik untuk membangun suatu budaya positif. Karena tanpa dibiasakan, mustahil budaya positif ini bisa terlaksana. Tetap kita sebagai pemandu membiasakan supaya anak tergerak untuk membudayakan budaya positif. Kemudian tentu saja ini dapat dengan pendekatan yang menyeluruh, yang holistik. Tidak bisa parsial. Semua sistem harus bekerja dengan baik. Semua sistem harus saling bekerja sama, ya, untuk menciptakan suatu sistem budaya positif di sekolah. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru, ya, jangan sampai salah. Posisi kontrol nanti akan dijelaskan bagaimana posisi kita sebagai guru, ya, kontrol kita. Kemudian budaya positif juga harus dibangun di kesepakatan kelas. Silakan di kelas-kelas Bapak Ibu disepakati kesepakatan kelasnya, sehingga nanti akan membentuk keyakinan kelas. Dari kesepakatan itu melahirkan keyakinan kelas. Ini berbicara tentang budaya positif. Kemudian berikutnya adalah menerapkan disiplin positif. Menerapkan disiplin positif. Yang ketujuh, mengembangkan daya positif. Ya. Nah, dalam budaya positif ini apa saja ya? Bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif? Yang paling utama di sini adalah jadikan diri ini sebagai contoh. Kita sebagai figur, ya, sebagai figur dalam hal ini sebagai tamu, supaya anak-anak kita merekam apa yang kita lakukan, ya, di hati mereka, di pikiran mereka, sehingga bisa mengikuti contoh dari kita.
Kemudian jadilah guru yang tidak hanya sekedar memberikan nilai akademis, tapi juga mengapresiasi usaha murid. Ini yang hari ini kita kurang. Kita harus mengapresiasi apapun yang dilakukan murid, ya. Harus ada apresiasi. Kenapa bangsa kita saat ini kebanyakan ketika ada program ada apa, kebanyakannya nyinyir gitu ya, tidak bersyukur gitu. Karena apresiasinya kurang gitu. Apresiasi kita, nah itu terjadi di ruang-ruang kelas kan. Harusnya kita mencontoh Fatimah Sidin gitu ya. Kalau dulu di TPR Fatimah Sidin mengajar gambar pada anak-anak, ketika anak-anaknya menggambar walaupun gambar jelek kita bagus gitu ya. Artinya selalu diapresiasi. Nah ini juga perlu kita lakukan apapun nilai mereka gitu ya. Jadi tidak hanya mementingkan nilai-nilai akademis ya. Karena setiap dari siswa kita itu memang memiliki kapasitas yang berbeda. Kemudian lebih dari sekedar mengajar, ajarkan juga nilai moral dan pelajaran. Jadi bukan hanya mengajarkan diferensial misalnya kalau matematik misalnya, tetapi lebih dari nilai-nilai, ya. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang baik. Ini penting. Tadi kita sebagai contoh. Kemudian berikutnya kita sebagai guru juga harus jujur pada diri sendiri dan terbuka pada kesalahan. Jadi kalau kita memiliki kesalahan, diakui apa yang kita salah, tapi menyampaikannya dengan cara-cara yang benar. Jadi di hadapan murid tetap kita itu benar. Tapi kita mengakui kesalahan kita, tapi bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian mengajarkan sopan santun tentu ya. Jadi kita jangan malu untuk mendahului anak untuk salah. Gitu yang memberikan contoh. Kemudian beri kesempatan murid untuk belajar memimpin. Ini sering Bapak Ibu dilakukan ya. Memberikan kesempatan kepada murid-murid kita. Kemudian yang berikutnya ini adalah berbagi pengalaman sebagai cerita inspiratif. Nah ini di ruang-ruang kelas itu sebelum kita mengajar sebaiknya kita di awal pembelajaran itu memberikan cerita-cerita inspiratif buat baik pengalaman kita gitu, maupun pengalaman dari orang lain, pengalaman dari tokoh besar. Itu juga perlu disampaikan, memberikan motivasi supaya mereka tertarik ya. Kemudian ini bukan tugas guru BK saja, bukan tugas mencari informasi tentang siswa, ya. Jadi sedetail mungkin kita harus mencari informasi tentang siswa kita. Kenapa anak itu jarang sekolah, misalnya. Kenapa anak itu terlambat? Tentu itu kita tidak bisa menghakimi, ya. Tidak langsung menghakimi Tuhan yang orang, ya. Tetapi terus harus mencari informasi. Apakah jaraknya jauh, atau mungkin ada kegiatan dan sebagainya. Ini perlu kita telusuri. Termasuk hal-hal lain, misalnya anak di kelasnya kurang fokus, gitu ya. Di kelasnya molohok, gitu ya. Di kelasnya melamun, istilahnya hokcai, molohok balik kancai. Nah itu juga betul. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas itu harus mengevaluasi bagaimana di kelas itu. Dari sejumlah misalnya 20 siswa itu ada nggak yang nggak pernah menjawab pertanyaan gitu? Ada nggak siswa yang hanya diam begitu ya? Ketika disuruh tulis, ya itu perlu diperhatikan ya. Justru hal-hal kecil itu yang perlu diperhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya jangan sampai kita hanya memberikan perhatian kepada yang aktif saja, ya yang sudah biasa kan, biasa di kelas sekarang itu lagi, jangan sampai seperti itu. Sekarang tetap kita harus mencari apa sih kesenangannya misalnya, ya dengan nanti pembelajaran terdiferensiasi gitu ya. Kemudian
mempertahankan pernyataan positif yang lebih banyak ketimbang pernyataan negatif. Artinya apa tadi? Kita harus apa ya? Jangan ada kata-kata dilarang lah, gitu ya, dilarang terlambat, gitu. Tapi harus lebih bahasanya lebih pernyataan positif. Kemudian mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Jadi kita berharap bahwa sekolah kita akan dibawa kemana juga perlu dikomunikasikan ya, harapan-harapan itu. Kemudian memberikan tempat balik yang spesifik dan deskriptif pada anak. Jadi kalau anak memiliki apa namanya saran kita begitu, baik dalam bidang pelajaran, bidang SD dan lainnya, ini perlu kita sarankan tentu dengan memberikan tempat balik yang benar, yang spesifik. Kemudian kita juga harus banyak mendengarkan siswa. Mendengarkan siswa itu bukan hanya ya didengarkan suaranya saja, tapi mungkin anak-anak kita yang memang agak malu-malu ya untuk mengungkapkan pendapatnya, bisa berupa tulisan. Itu silakan diselingi dengan tugas-tugas Bapak Ibu, tanya ya apa keinginan mereka tentang pembelajaran, gitu ya, apa perasaan mereka perlu ditanya. Jadi ketika datang pagi-pagi ke sekolah itu di kelas, tanyakan bagaimana perasaan mereka, ya, supaya perasaannya fokus, kemudian difokuskan lagi. Kemudian menggunakan komunikasi yang sensitif secara budaya, artinya tentu harus menyesuaikan dengan budaya lokal yang ada, gitu ya. Jadi hal-hal yang agak sensitif, misalnya itu perlu dihindari. Kemudian berbagi tanggung jawab dengan siswa, ya. Ini tanggung jawab ini misalnya kebersihan. Nah, ya. Oke, kembali ke jalan yang lurus. Kemudian mengevaluasi kualitas hubungan guru dan siswa. Ini penting, ya. Itu baca tuh. Enggak ya, saya bacakan aja. Ini posisi guru satu itu ada guru penghukum katanya. Ya, di posisi ada guru yang hukum. Tidak hanya biasanya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan. Itu guru penghukum. Ya. Dengar ya. Kemudian ini guru satu penghukum ya tindakannya, perkataannya. Kalau kamu terlambat lagi, bapak, ibu, bapak atau ibu gitu ya, akan menjauh kamu. Nah itu guru penghukum. Nah, kita bertanya pada diri sendiri apakah kita seperti itu, gitu ya. Ini guru penghukum, model-model dulu ya. Kemudian akibatnya, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Biasanya seperti itu ya. Akibat perkataan seperti itu. Kalau kamu sekali-sekali lagi gitu ya, banyak yang dari kita yang seperti itu. Kemudian pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi biasanya anak seperti itu memang mengulang-ulang. Iya, ngajakeun. Nah, bahasa Inggris nama. Jangan. Jadi artinya ini semakin ngajakeun. Kemudian motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik, jadi dari luar motivasi dia, tidak bukan dari dalam sendiri. Kemudian ada guru yang kedua, ini tipenya posisinya pembuat rasa bersalah. Bagaimana tindakan mereka? Nih, biasanya mendiamkan, biasanya ibu nih. Mendiamkan ya, menceramahi, membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu, ibu jadi dimarahi misalnya, kan gitu ya. Gara-gara kamu ibu jadi bapak dimarahi kepala sekolah misalnya. Gara-gara nilai kamu jelek, itu posisi guru yang ini pembuat rasa bersalah. Contohnya nih, bapak kecewa sama kamu, kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya begini dan seterusnya. Itu kata-kata yang kedua. Kemudian akibatnya apa? Murid merasa murid bodoh atau nakal di perasaan itu, karena dia merasa bersalah jadi gitu ya. Kemudian pola perilakunya apa? Rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu takut salah, takut disalahkan gitu ya, dan sebagainya. Silakan sambil ini aja santai, sambil diminum pagi yang sudah ada, belum sabar. Tergantung amal-amal. Kemudian
perilakunya apa? Merasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Ya, ini. Kemudian motivasi apa yang akan berkembang? Motivasi ini masih dari luar ya, di motivasi mereka. Bukan dari diri sendiri. Kemudian guru ketiga ada guru sebagai teman. Tindakannya membuat permakluman, maklumlah kebenaran sekali bayar dimaklum, dua kali begitu, maklum terus. Ini sebagai teman ya. Posisi guru ya sebagai teman. Kemudian perkataannya lakukan demi bapak, demi ibu. Kamu harus belajar dengan baik demi ibu, demi bapak. Itu sebagai teman. Ya. Akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memenuhi kesalahan. Ini akibat. Selalu ada akibat ya. Kalau kita seperti itu, anak juga agak karena sebagai teman gitu ya. Jadi ada api lain gitu ya kalau bahasa ini. Kemudian pola perilakunya menjadi lemah, tergantung cenderung menunggu. Ya. Motivasi berkembang masih motif dari luar, bukan dari dalamnya. Artinya ketika kita suruh, baru dia mau melakukan sesuatu. Ya. Kemudian ada guru juga sebagai pengawas di posisi guru. Tindakannya memantau gitu ya, mencatat perilakunya baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi malaikat jadi pengawas gitu ya. Kamu kemarin main sama si A misalnya kan, itu kan ada. CCTV-nya nih. Kemarin kamu di Indomaret misalnya dengan si A seperti itu ada ya. Kemudian perkataannya, kamu sudah tahu aturannya kan gitu ya. Biasanya kalau berbicara mereka melakukan suatu pelanggaran ya. Kemudian akibatnya murid mempertanyakan konsentrasi perbuatannya ya, konsekuensi perbuatannya seperti itu. Kemudian pola perilakunya ini orientasi pada ganjaran atau hadiah. Ini kalau pengawas. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Jadi di kurikulum merdeka nanti tidak ada lagi punishment dan tidak ada lagi reward. Ya. Tidak ada hadiah, tidak ada hukuman. Kalau seperti ini pasti mereka kalau dapat kado dikasih hadiah. Walaupun permen misalnya ini juga sudah tidak diperbolehkan. Semacam reward itu juga. Ya, nggak boleh itu. Yang sifatnya dijanjikan, maksudnya. Kalau kamu dapat 9 misalnya, ibu kasih coklat. Nah, nggak boleh dijanjikan sehingga anak tergantung demi itu bukan melakukannya. Tapi kalau tiba-tiba mereka juara bola kita kasih aja nggak masalah, karena tidak dijanjikan kan gitu ya. Spontan aja. Nah, spontan aja. Nah itu juga anak-anak kita gitu ya. Kalau kamu tamat puasa saya dulu ya, salaweh. Ya tidak boleh diiming-imingi itu, tidak boleh dihimin-himini gitu ya. Gitu ya. Kemudian motivasinya masih dari luar. Timbul di anak itu motivasinya karena dia ya melakukan sesuatu itu karena hadiah. Nah, guru ini yang diharapkan adalah guru sebagai manajer, selalu bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, anak, bagaimana baiknya kita hari ini, cara belajar bagaimana, mau seperti apa ini tolong ditanya. Kemudian tindakannya bertanya ya, perkataannya apa sebenarnya diharapkan? Selalu bertanya gitu ya. Kemudian akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran supaya kamu bisa gitu ya, bisa memahami, cepat memahami gitu ya, seperti itu. Kemudian pola perilakunya ini disiplin dari dalamnya. Ini kalau seperti ini diharapkan ya, artinya timbul disiplin dari dalam dirinya. Nah, motivasi berkembang ini adalah motivasi insting ya. Nah, dari emosi kontrol ini tentu yang paling ini adalah guru sebagai manajer. Jadi guru hari ini adalah sebagai manajer. Gitu ya, pola-polanya. Jadi kita hanya siapa ini? Kalau apa jadi silaman? Dia baik bisa. Karena dia Ini dia yang itu namanya ya. Ini dia. Grup Kamboja. Ya, jadi diharapkan ke depan kita harus sungguh-sungguh ya, kita semakin baik ya dalam melayani siswa. Jadi siswa itu adalah aset kita, aset ya.
aset kita sebagai bahan pembelajaran kita juga. Jadi kita harus sebagai manajer, sebagai memfasilitasi, ya, supaya mereka berkembang berdasarkan minat dan bakatnya, tidak dipaksakan. Jadi Bu Rika kalau dia bisa main dengan matematika udah dicairkan, ya. Jadi mungkin ada anak di bidang lainnya, gitu. Jangan tanya Pak, kemana itu bisa tenang, jangan tanya gitu ya. Pasti ada lah kelebihannya ya. Pasti ada kelebihannya. Nah ini juga kesempatan kelas perlu disampaikan di awal tahun pelajaran biasanya. Di kelas Pak Wawan sudah ada kesempatan kelasnya. Ini misalnya siap menghargai waktu, saling menyayangi, misalnya ya. Awal doa, akhir doa itu adalah kesempatan kelas yang bisa Ibu Bapak lakukan dengan siswa-siswa kita ya. Kebersihan juga situ menjadi tanggung jawab. Nah di kesempatan kelas itu sudah tidak ada lagi kata-kata yang negatif ya. Pernyataannya harus pernyataan positif. Nah ini di sini positif ini maksudnya di sini waktu, di sini pakaian, di situ dalam berperilaku, di sini dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Ini positif yang akan dibahas di materi berikutnya ya. Ini dari disiplin itu akan lahir budaya di sekolah, ya, budaya di sekolah. Data tempat waktu yang kita harapkan semuanya, ya, guru, TU, ya, murid, ya. Kemudian budaya antri, nah ini yang kita di beberapa pendidikan ini yang dikembangkan budaya antri. Orang itu sulit untuk antri kan? Nah ini hal-hal yang kecil ini tapi akan berpengaruh pada perilaku mereka di masyarakat. Ya, bagaimana dia bisa sadar sendiri bagaimana pentingnya budaya antri, gitu ya. Kemudian religius dan peduli, ya, perlu oleh kita diberikan contoh, ya. Kemudian ini literasi, budaya bersih dan sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan sekolah supaya kebiasaan-kebiasaan ini menular. Walaupun tentu saja bukan hanya tugas kita di sekolah, tapi tugas juga lingkungan dan orang tua. Tetapi paling tidak di sekolah kita sudah bisa melakukan itu, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama karena akan sesi berikutnya. Silakan mau nanya ya. Cincau ya. Cincau dan saya kayak macam apa ya. Ini kita makan juga kayak di Korea ya. Kayak di Korea di Jepang ya. Kayak di Korea. Bapak mah bagian lomba ya sudah. Ya, sebentar diri. Konsentrasi ya, konsentrasi. Nanti ibu, bapak akan saya ajak ke nilai akan saya ajak ke Raja Ampat lah. Tapi bapak ibu bisa diajak, bisa tidak tergantung perkataan bapak ibu. Ya, contoh misalnya. Saya Rahmat, saya akan pergi ke Raja Ampat membawa rambutan. Saya pergi ke Raja Ampat. Sebutkan nama kita dulu ya, nama masing-masing. Coba, Pak Lan, coba saya. Contoh saya nih, saya konsentrasi ya. Saya Rahmat, saya akan pergi ke Raja Ampat membawa rambutan. Nanti dia bawa saya ajak ya. Bagaimana Pak Lan merayu saya supaya bisa diajak ke Raja Ampat? Gitu. Udah Pak Lan, kira-kira apa? Habis kalau nama saya Lan, maukah Bapak? boleh jawabnya. Maukah Bapak ke
Raja Ampat itu wisata yang paling yuhui. Harus membawa barang. Nah, jadi merayunya membawa barang. Mau barang apa aja barang apa? Nah, kalau saya tadi baru udah ya, enggak apa. Lanjut. Oke, betul lah, betul. Betul. Udah tahu. Bolehkah Bapak? Kok boleh Bapak? Nggak bisa. Nggak boleh garis. Pendek aja. Saya akan membawa kerja empat juga ya. Saya akan ke Raja Ampat membeli batu karang. Enggak, saya aja. Pas itu ya. Oh gitu. Contohnya Orang Melayu, orang Melayu. mana yayasan yang tidak selalu. Saya ulangi ya. Saya Ahmad. Saya akan ke Jerman membawa rongsokan. Ya. Pak Jarod, Pak Jarod. Saya Jarod. Saya mau ke Raja Ampat, mau Membawa apa? mau melihat pemandangan di Raja Ampat. Itu barang, membawa barang. Bawa piring. Apa aja bawa apa? Membawa Lemuk. jeruk lah, jeruk. Oh, saya ajak. Saya ajak. Tadi bapaknya bawa Ah. apa aja. Oke, Agus, bagus. Oke ya, saya ajak. Saya Agus. Bolehkah Bapak mengajak saya ke Raja Ampat karena saya akan membawa kamera untuk memotret. Wah, boleh ya. Saya akan ke Raja Ampat membawa lampu untuk berenang, Bapak. Salah. Wah, saya ajak. Baru pacaran nih saya ajak, ya. Ya. Saya mau ke Raja Ampat dengan persiapan uang yang banyak. Bawa barang. Membawa perbekalan makanan yang banyak. Masyarakat aja ke saya ajak. Pak Imin, coba apa yang lain ya. Saya mau ini. Makas. Saya mau ini. Ingin ke Raja Ampat membawa salak. Salah. Punya saya ajak. Enggak, baru punya Rod. Iya, Rod. Foto ya, Bang, foto. Saya Mariam, saya akan ikut ke Raja Ampat dengan membawa lapisan. Mau ada yang kasih aja. Bukan berarti ada statement. Statement ya, yang sebenarnya ya kita. Saya ulangi nih. Saya Rahmat, saya akan ke Raja Ampat membawa rumput laut. Mau baskom berarti. Jadi mau ada. Ayo muda. Saya Linda, saya akan ke Raja Ampat akan membawa kipas angin. Mau ada ajak. Ada nih, minta. Ada di pasang ini Pak Bawah. Perhatian, saya Rahmat akan ke Raja Ampat tadi membawa rambutan. Iya, pertama. Kemudian saya Rahmat membawa Raja Ampat membawa rongsokan. Saya akan membawa rumput laut. Saya Rahmat akan membawa rumput laut. Raja Ampat ini apa Jarod? Saya Jarod akan membawa jeruk. Sudah jelas kan? Nah, ya. Mau kamu Pak? Saya Elsie akan ke Raja Ampat membawa sampah di Raja Ampat itu.
itu yang Pak, saya Pak. sok. Saya sendiri, saya akan ke Raja Ampat membawa daun. Nah, benar. Statementnya Ah. sama dengan Bapak. Saya Nur, saya Nggak akan ada ke Raja hubungan. Ampat membawa pelampung gitu. Ah. Oh, bukan lagi. Saya benar, saya akan ke Raja Ampat membawa mangga. Oh, masih kita mau Raja Ampat. Apa akarnya? Saya mau ke Raja Ampat membawa mangga. Boleh, boleh. Tak bisa, tak bisa. Woi, jangan main. Biar bukan Melin. Saya ke Raja Ampat akan membawa agar-agar tahu. Dia kalau pemilu bener pakai. Boleh. Saya Rahmat. Saya ke Raja Ampat akan membawa randa. Boleh itu. Saya akan ke Raja Ampat bawa sepeda. Saya Yustika, saya akan ke Raja Ampat membawa yoyo. Bisa. Koyok kan dengan gini. Bangsa. Bangsa bisa. Bisa. Saya mau ke Raja Ampat membawa ember. Membawa enanas. Bukan Raja Ampat, Raja Ampat. Bukan, belum nyambung. Ya, biar penasaran. Silakan makan dulu lah. Adik, kalau aku belajar, nah. Mandiri. Iya. Yang kayak belum sakit. Tadi di bawah tuh. Aku belajar ya. Coba dulu KPMM. Kayak mau beda sih nah si sepatu kan. Bisa nih. Penulis juga ya. Baru ya. Masuk apa aja? Itu lah, foto bapak foto. Jadi Bapak Ibu nih, mengapa kita harus masuk ke PMN ini diantaranya
Apa saya harus sekolah lagi untuk belajar? Ya. Apa Bapak Ibu harus kuliah lagi untuk belajar kan? Ya. Bagaimana menyampaikan pelajaran yang menarik untuk siswa? Ya. Apa yang harus menunggu pelatihan dari pusat? Bagaimana, di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Nah jawabannya adalah PMM supaya sumbernya sama. Jadi kita itu. Email HP-nya sama nomor HP yang itu yang untuk aktivasinya kan harus ada kumulasi ke nomor telepon. Nomor telepon yang sudah dimasukkan. Ya kan? Nggak bisa, guys. Yang baik. Oke, berikutnya. Buku serang. Apa yang baik kalau ini? Tapi coba itu jangan. Oke ya, sekarang kita siap-siap untuk menyambung siswa. Ya. Ini dianggap selesai aja lah, ya. Yang penting komitmen untuk mempelajari, belajar dengan baik, kita akan menerapkan kurikulum Merdeka dan Berbagi. Ya. Kemudian juga kita harus siap-siap akreditasi. Kemarin yang sudah itu sudah keluar tuh ya aplikasinya. Tidak 2C karena memang belum punya gedung, kan? Nggak ada. Wajar aja sih sebenarnya. Mungkin bulan sekarang, ya, gelombang berikutnya. Jadi kita siap-siap aja. Makanya dokumentasi kegiatan ini, kalau bagus ya ada di YouTube, ada di YouTube, kita menyampaikannya aja nanti. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti teknisnya kita kumpul di kelas 12 gitu ya, disiapkan juga. Nanti jam 16 tekniknya dibagikan gitu. Masuknya 3:30 aja sholatnya. Oke gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kegiatan ini akan terus ya, ini sepatu ulangi aja gitu ya. Nah termasuk nanti ibu kalau misalnya ada bahan-bahan yang akan didiskusikan mengenai anak si A, anak ini kenapa sih gini-gini, kita bicara bagaimana menanganinya gitu. Jadi ibu ketika belajar di kelas itu perhatikan anak-anak. Nah solusinya apa?